Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi di acara keluarga sakinah kita di hari ini. Insyaallah semoga bisa memberikan inspirasi bagi keluarga bahagia di seluruh Indonesia. Nah, masih bersama saya dan teman-teman kita ya, Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat enggak? Alhamdulillah. Kelihatan auranya lebih bahagia. Ya, ini lebih gagah kayaknya. Bukan karena bajunya putih-putih tak? Ya, mudah-mudahan hatinya juga putih. Bersih. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Hari ini ada yang menarik kita bahas, Ustaz. Yang agak kekinian ya. Itu terkait toxic. Ya. Toxic family. Toxic family. Nah, ini saya hampir baca beberapa artikel, bahasa toxic ini banyak sekali istilah-istilahnya, apa parenting segala macam. Nah, tapi saya fokus ke family. Apa maksudnya itu, toxic family? Ya, kalau secara bahasa kita terjemahkan bebas itu kan keluarga beracun. Oh iya, keluarga beracun. Sebenarnya toxic family itu satu keluarga yang di dalamnya terjadi hubungan yang tidak sehat. Jadi terjadi disfungsi family. Artinya keluarga itu tidak menjalankan perannya masing-masing. Masing-masing. Ya, ayah tidak berperan sebagai pengayom, pelindung, pencari nafkah. Ya, ibu tidak berperan sebagai pengasuh. Kakak tidak berperan sebagai kakak sebagaimana mestinya. Begitu juga adik ya, tidak hormat kepada kakaknya. Jadi hubungan tidak sehat. Fungsi masing-masing keluarga, ayah, ibu, kemudian saudara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yeah. Jadi apa akibatnya? Ya, akibatnya banyak sebenarnya. Kita lihat kan siapa yang menjadi toksik di dalam itu. Kan bisa saja orang tua, bisa juga anak. Kalau yang menjadi toksik itu adalah ayah, ya, misalnya tidak menjalankan perannya sebagai ayah, tidak mencari nafkah, tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, tentu terganggu ekonomi, ya, terganggu apa-apa yang membutuhkan biaya, baik itu pendidikan dan lain sebagainya. Kalau yang menjadi toksik adalah ibu, ya, harusnya ibu mengasuh, ya, kemudian mengatur rumah tangga, tapi ibu lebih banyak di luar, gaul, ya. Hedon, hedon, maka tentu hak asuh anak itu terabaikan, ya, hanya tidak dapat perhatian, ya, maka anak itu bisa tumbuh kembangnya bisa berpengaruh, berimbas satu sama lain ya sebenarnya. Nah, apa akibat fatal yang selain dari yang kita bilang tadi itu jika ini dibiarkan, toxic family ini dibiarkan? Kita tahu nih, bapak itu sudah tidak mencari nafkah, mungkin karena memang tidak ada kemampuannya. Nah, tapi itu jadi apa ya? Jadi ya bom waktu lah. Nah, apa yang tergantung jenis toksiknya. Kan jadi jenis toksik itu kan ada, kalau kita bagi dua, ada dalam bentuk fisik. Misalnya orang tua yang kasar ya, ringan tangan terhadap anak. Ada juga yang secara fisik bagus-bagus saja, bahkan memberikan nafkah, memberikan apa saja yang diberikan, yang dibutuhkan oleh anak. Tapi misalnya orang tua itu terlalu mengekang anak, ya, terlalu mengekang anak sehingga anak itu tidak bisa menyampaikan pendapat di dalam rumah, tidak berani mengekspresikan apa yang ingin disampaikan terhadap orang tuanya. Nah, kalau seperti ini modelnya, maka anak ini di luar rumah pun tidak berani untuk berpendapat. Ada juga karena tuntutan, ya, ekspektasi orang tua terhadap anak itu begitu tinggi. Dia mengharap kuliah seperti ini, nilai seperti ini, kalau selesai harus kerja seperti ini dengan penghasilan seperti ini, maka itu akan tertekan, ya, akan tertekan secara batin, ya. Dan banyak dampaknya. Bisa saja kan terjadi trauma, ya, trauma pada anak, bisa juga depresi, sehingga tidak sedikit anak-anak itu kan sampai bunuh diri. Ada juga yang lari dari rumah, ya, kemudian ada juga yang mengunci diri dalam kamar, ya, ada juga yang murung dan kehidupan sosialnya tidak bergaul di tengah-tengah masyarakat karena inferior, rendah diri. Karena di rumah selama ini juga tidak diperhatikan, ya, dianggap tidak berguna. Seberapa parah sebenarnya toxic family ini
keberadaannya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan di dunia itu kan sudah lama ya, cuma istilahnya baru. Dulu kan istilahnya broken home. Broken home kan lebih kepada orang tua yang cerai, kemudian anak itu tidak diperhatikan. Kalau toxic family kan bukan saja karena broken home, tapi banyak jenis-jenisnya. Di Indonesia cukup banyak misalnya. Kalau misalnya kita lihat saja tingkat perceraian ya di Indonesia tahun 2020 itu kan 261.000 lebih perceraian itu di Indonesia itu yang terdata di pengadilan agama. Tentu yang tidak terdata juga banyak. Kemudian ada anak-anak yang lari dari rumah kan, misalnya punya teman kenalan di sosial media, akhirnya ikut sama temannya, kekasihnya. Dia pacaran online, kemudian ikut. Itu kan karena kurang kasih sayang. Jadi orang yang di dalam rumahnya itu ada toksik, maka dia tidak merasa bahagia bersama dengan keluarganya. Dia lebih senang bersama dengan orang lain. Jadi nyaman dengan orang lain, akhirnya di rumah ya hanya sebatas datang tidur saja. Begitu. Kalau di rumah paling dia langsung masuk kamar kan. Ya, tidak ada komunikasi karena tidak ada perhatian. Ya, atau mungkin juga merasa tidak diperhatikan. Karena ada juga toksik itu sebenarnya sebabnya dari anak. Misalnya anak itu tidak nerima dengan takdir. Anak kan tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa. Betul. Bisa kita lihat di cerita-cerita sinetron. Kenapa sih bapak saya miskin? Ibu saya miskin. Ya kan seperti itu. Nah, akhirnya dia juga tuntutan terhadap ayah dan ibunya itu tinggi. Akhirnya menjadi toksik kan di sini sang anak. Jadi tidak bisa menerima keadaan keluarganya. Tapi itu seperti bisa dikatakan seperti lingkaran setan ya. Kalau misalnya mau ditahu cari penyebabnya itu tidak bisa diputus, bahkan baku salah-salahkan ya tentu saling berkait ya. Kalau misalnya yang menjadi sebab itu adalah orang tua, maka itu efek terhadap anak itu pasti. Tapi kalau menjadi sebab anak ya biasanya kemungkinan berefek ke orang tua tidak terlalu besar. Iya. Jadi setidaknya kalau di anak, orang tua masih bisa evaluasi diri apa yang sebenarnya yang salah ya. Tapi yang masalah penyebab paling besar itu kalau di orang tua. Kalau orang tua yang menjadi toksik. Iya. Ini harus apa yang dilakukan personal masing-masing peran di keluarga itu? Ya, maka setiap orang dalam keluarga itu harus memahami perannya. Yang pertama tentu ayah dulu kan, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Bahwa seorang ayah itu harus memahami fungsinya sebagai leader, kemudian sebagai pembimbing dalam rumah, kemudian pencari nafkah. Intinya fungsi, peran setiap orang itu dia jalankan. Jalan ada. Ya, peran seorang ayah, peran seorang ibu, peran seorang anak. Kalau perlu tugas di dalam rumah itu diatur. Ya, misalnya kita punya anak 2 atau 3 kan, diatur siapa yang nyuci piring, siapa yang menyapu, siapa yang angkat jemuran. Ya, itu diatur seperti itu. Jadi akhirnya rumah itu jadi hal tempat paling menyenangkan ya, karena ada kolaborasi di antara semua keluarga. Iya, rumah kan memang tempat yang paling nyaman di dunia ini untuk tempat kembali manusia ya. Itu adalah rumah. Rumah itu kan selain disebut sebagai apa istilahnya al-buyut, dia juga sebagai as-sakan, sebagai tempat untuk menenangkan diri. Jadi rumah itu punya banyak fungsi, diantaranya fungsi rekreasi. Kayak misalnya kalau kita ngumpul di dalam rumah bersama keluarga itu enjoy, happy, kan sebagaimana orang kalau rekreasi ke Hawaii ya, kemana? Bukan atau ke Madinah, kan, kurma di Madinah kan? Baper lah kalau begitu. Nah, jadi semua orang punya peran yang harus mereka sadari. Jangan maksudnya bebanku ini saya lebih besar pada kau, jadi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi tanggung jawab. Kan biasa begitu ayah ya. Karena merasa dia sendiri yang kerja, akhirnya muru-murunya tanah rata itu ke semua. Akhirnya juga, ibu pun juga kerasa dipojokkan, apalagi ibunya barangkali hanya ibu rumah tangga tok saja yang pasrah saja, dimarah-marah sama istrinya. Akhirnya itu dia mengabaikan pindah ke anak pun juga merasa dari bati-batinya. Nah ini sebenarnya kalau bisa dikatakan apa yang betul-betul harus dilakukan lebih lagi dari sebuah keluarga ini? Intinya pertama mereka harus paham fungsi masing-masing, kemudian harus paham tujuan orang di dalam rumah tangga itu, bahwa rumah tangga dibangun untuk mendapatkan kebahagiaan ya, dan kebahagiaan itu dalam rumah sebenarnya sangat tergantung kedua orang tua
Ya, sangat tergantung kedua orang tua. Tapi anak juga tidak boleh terlalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau masalah ayah kadang marah, ibu kadang marah itu kan tidak otomatis itu masuk kategori toksik ya. Belum tentu. Belum tentu. Karena toksik itu artinya perilaku yang tidak sepantasnya, yang berlangsung lama, ya, yang merusak kepribadian, perilaku, ya. Iya, itu jadi efek racun sama mental ya. Iya. Jadi efeknya itu kadang jangka panjang. Ada juga orang tua itu dia tidak menyangka kalau apa yang dia perbuat terhadap anaknya itu dalam waktu yang lama justru merusak. Iya. Misalnya contoh kasus seperti ini. Kemarin saya meruqyah ya, seorang pasangan muda. Jadi seorang perempuan yang baru menikah setahun. Itu kemudian depresi. Depresi. Karena memang trauma, ada pernah kena COVID, kemudian keguguran. Tetapi sangat manja. Ternyata dia itu hanya 3 orang bersaudara perempuan semua. Kemudian saya tanya kakaknya mengatakan, ya Ustadz, saya itu dulu waktu kita masih tinggal bersama, apapun yang kita inginkan, ayah itu memberikan semuanya. Bahkan dipaksakan. Iya, seorang ayah kan pasti berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Tapi itu efek jangka panjangnya tidak dilihat, yaitu manjanya, tidak mandiri. Itu terbawa sampai setelah menikah. Itu toksik juga. Itu toksik juga. Iya, tapi toksik yang ketika orang tua melakukan itu tidak menyadari bahwa efek jangka panjangnya itu tidak bagus. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi apa yang harus dilakukan betul-betul kalau berarti kita pun saya sebenarnya enggak tahu nih, misalnya kalau kita kasih manja nata, kasih uang misalnya, meminta kita dikasih uang, atau misalnya apa saja yang diinginkan kita kabulkan ternyata itu jauh toksik, ya bisa jadi orang tua serba salah juga ini. Maka orang tua harus mengerti tentang pola asuh, ya, bagaimana cara mengasuh dan bagaimana cara mendidik anak-anak itu. Makanya anak itu kan diasuh berdasarkan levelnya, kan anak-anak itu ada misalnya anak yang baru lahir, kan, ya, artinya di bawah mumayyiz, itu kan dia memang butuh pengasuhan yang super, kan, karena tidak bisa hidup mandiri, makan pun tidak bisa, minum pun tidak bisa tanpa disuapi. Ada mumayyiz. Mumayyiz itu kan usia 7 tahun ya. 7 tahun sudah diajari sholat, diajari apa, sudah bisa mandiri, sudah bisa diajak berpikir sekalipun akalnya belum sempurna. Maka cara mendidiknya juga lain. Di situ sudah bisa ada punishment, kan, sebagaimana kata Rasul, ajari anakmu sholat 7 tahun, 10 tahun tidak sholat maka dicambuk. Sudah bisa ada sanksi terhadap anak. Sanksi ya, lebih ke sanksi. Nah, kemudian masuk ke usia balik. Nah, kalau usia balik ya tentu pendidikannya lebih ketat lagi. Nah, nanti dipisah lagi, kan, ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dipersiapkan untuk bisa mencari nafkah mandiri. Anak perempuan disiapkan untuk bisa menjadi istri, tahu mencuci, tahu memasak. Ya, bukan tahu pesannya. Tahu pesan. Ya, jadi diberikan pendidikan berdasarkan level usianya. Jadi pola asuh itu penting, baik itu pertama, yang penting perannya itu di suami istri dulu. Ya, ibu. Karena kan Rasul menjelaskan seperti itu, bahwa karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh ayah dan ibunya. Nah, kalau kecenderungannya toksik ini kayak tadi racun, berarti kan efeknya bisa kayak diwariskan, kan, misalnya ya tadi ini istri kan dia bapaknya, ternyata bapaknya itu seperti itu, akhirnya dia juga bisa cara memotong itu, kan, bisa saja. Jadi kan orang tua itu kadang mengasuh, dulu kakekmu juga begitu sama saya, kan. Terus ya, jadi harus dirubah mindset orang tua itu berubah, karena Nabi mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, jadi cara mendidik itu tidak boleh ngikut seperti yang dulu. Kalau kontennya sih sama, kan, isinya, tapi cara kita mendidik tidak boleh dengan sama yang dulu. Seperti sekarang, generasi sekarang ini tidak boleh dididik dengan kekerasan. Kalau dulu masih bisa dicambuk, kan, cambuk biasa saja, habis itu lari-lari ketawa. Kalau sekarang mentalnya akan tertekan dan bisa saja dia meninggalkan rumah. Itu akhirnya juga kadang-kadang kita membandingkan diri. Saya dulu dicambuk tidak apa-apa. Zamannya beda. Jadi setiap zaman itu memang karakter manusia itu beda. Iya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau ini jadi warisan terus temurun, itu harus betul-betul terpotong. Harus terpotong. Makanya. Nah, caranya, Ustaz, apakah Ustadz punya konsentrasi ke situ juga? Maka caranya biasanya
orang-orang yang mau menikah itu sudah harus dididik ya, dibina, diberikan bekal untuk pernikahan, bagaimana nanti mengurus rumah tangga, mengurus istri, mengurus anak. Makanya itu juga bisa menghubungi Salman itu. Iya bisa. Saya punya program namanya Sekolah Pranikah. Masya Allah. Jadi sebelum menikah harus ada ilmunya. Ya, begitu juga kalau setelah menikah ada juga ilmunya kan. Jadi harus diputus. Jangan sampai dia membawa model pola asuh yang sama gitu. Jadi dia harus sudah selesai ini ketika dia memutuskan untuk menikah. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ditinggalkan. Ya, yang tidak bagus itu ditinggalkan. Itu termasuk terapi, Ustaz. Kalau dalam artian levelnya terlalu parah gitu ya, itu bisa masuk ke ranah terapi, Ustaz. Bisa. Jadi kan ada anak-anak yang kemudian trauma ya, kemudian depresi. Depresi bisa saja psikoso kan? Psikoso. Orang dulu bilangnya gila. Itu harus ke dokter jiwa. Itu kalau sudah depresi kayak kemarin ya saya tadi itu bilang. Jadi depresi sampai dia cekik ponakannya. Ya, padahal anak itu masih balita. Ya, jadi saya sarankan harus ke psikiater, dokter jiwa untuk minum obat agar menenangkan dirinya. Karena itu sudah masuk ke saraf-saraf. Ya. Kan ada juga anak-anak itu depresi, itu kemudian bunuh diri kan? Ada juga seperti itu. Ya. Ada juga yang itu tadi lari dari rumah, pergi bersama pacarnya, ya bahkan kan istri juga kan lari itu kan. Ada pernah saya baret, siapa yang temukan istriku saya kasih puluhan juta. Itu kan karena masalah di dalam rumah, hanya lari ke pesantren belajar. Jadi ternyata semua saya katakan bahwa semua negara ini bisa baik kalau keluarga di Indonesia itu juga baik. Ya salah satu. Jadi negara harus juga memikirkan kesejahteraan jiwa rakyatnya. Jangan cuma kesejahteraan fisik. Tapi kalau fisik saja tidak sejahtera, bagaimana jiwa sejahtera? Berarti ini fisiknya belum sejahtera, bagaimana jiwanya? Iya kan, karena kan rakyat ini banyak yang stres kan, banyak ya. Apa pandemi sekarang tadi ya? Skiso. Seperti yang misalnya ada yang mengaku sebagai pimpinan kerajaan Sunda Empire. Nah, itu kan masuk kategori skiso kan, delusi dia. Dia mengaku dirinya seperti itu. Mengaku dirinya raja. Nah, itu. Tapi masalahnya banyak juga yang percaya. Nah, yang masalah seperti itu, orang seperti ini ngomong kemudian ada yang percaya, itu lebih mengkhawatirkan. Ini level skill-nya lebih tinggi. Wah, jadi berguru sama orang skiso. Padahal kita dulu hindar ya. Iya, jadi dalam rumah tangga ada beberapa kasus ya, anak-anak itu sampai stres ya. Depresi gara-gara kadang bukan orang tua itu keras secara verbal ya, tapi biasa karena tuntutan, ada juga karena dikekang ya, ada yang sampai misalnya stresi karena hubungan asmaranya itu tidak didukung. Seperti itu. Jadi memang ini kalau mau dikatakan seperti apa Indonesia dengan model keluarga sekarang, itu kan bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan saja. Karena kalau kita dilihat dengan kacamata kita ya normal-normal saja, di lingkungan kita begitu, ya kita akan sangat terbelalap barangkali kalau ternyata ada begini. Kan dari data yang ada, kalau tidak salah 1 dari 5 penduduk Indonesia itu mengalami sakit jiwa, gangguan mental, dengan level yang berbeda-beda. Ya, salah satu pemicunya dari dalam rumah. Dan itu dan itu masya Allah bikin tersinang, karena kalau kita nonton televisi ya, berita aneh-aneh tentang keluarga, baik itu dari bapak ke anak atau anak ke bapak dan sebaliknya. Iya, misalnya kan ada lagi baru-baru kan berita bagaimana seorang suami menjual istrinya karena terlilit hutang. Ini kan bukan lagi toksik atau apa namanya. Hebat sekali ya. Iya. Ya, terakhir kira-kira apa yang kita pribadi saling menjaga diri untuk ini? Ya, yang pertama bagi yang belum menikah ya, supaya menyiapkan diri. Jadi belajar bagaimana sih caranya kalau berumah tangga. Bagaimana hubungan dengan istri dan bagaimana nanti hubungan dengan anak dan bagaimana mengasuh anak itu. Kemudian yang kedua, kalau sekarang sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, maka teruslah menerus belajar ya bagaimana membina anak dan membina istri itu. Begitu juga sebagai anak ya, harus paham posisinya. Jangan juga nuntut terlalu banyak. Kemudian jangan mudah untuk jangan mudah untuk berburuk sangka terhadap pola asuh atau cara mendidik orang tua. Kalau orang tua ternyata keliru dalam cara mendidik, dilihatlah fakta orang tua. Karena
tidak semua orang tua itu pendidikannya standar, tidak semua juga pekerjaannya bagus hasilnya. Ada juga yang kurang sehingga kadang masalah di luar itu dibawa ke rumah. Jadi anak juga harus berperan, artinya harus saling mendukung ya, dan juga saling memahami di dalam rumah itu. Oke, makasih Tad. Ini luar biasa toxic family ini, dan masih banyak toxic yang lainnya, termasuk suami istri, dan mudah-mudahan bisa kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya, Ustadz Ahmad Samudra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.